Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lina Fikratul Kamila, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian yaitu kelas A dengan NIM 2303211000029. Di sini saya akan menjelaskan tutorial serta interpretasi hasil perbandingan uji ANOVA. Adapun untuk tutorial dan interpretasinya itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya akan langsung menjelaskan tata cara membuat tutorial penguploadan data di aplikasi SPSS untuk menguji ANOVA. Dimana di sini saya menggunakan perbedaan jumlah lama jam waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian di Fakultas Pertanian, yaitu ada di UKM Viper, terus penalaran dan daun. Nah, sebelum penguploadan tuh kita harus membuat dulu data-datanya itu di Excel, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat data-datanya. Ini ada Viper, penalaran dan daun. Nah, di tiap data itu, di tiap macam data itu ada 30 data. Nah, untuk yang ini itu adalah label 1 kayak paper itu nanti saya kasih label 1, 2 dan 3 kodenya. Terus di sini kan di copy dulu ya teman-teman. Kita copy dulu sebelum diupload ke aplikasi SPSS-nya. Terus pergi ke aplikasi SPSS, di data view nomor 1, di paste. Setelah sudah, kita ke 31. Nah, yang 31 itu untuk diisi itu data yang selanjutnya, yaitu ada penalaran. Ini tuh ditaruh di bawahnya, bukan di sampingnya ya teman-teman. Di bawahnya yang tadi data paper. Ini kita juga. Nah, sudah yang 61 juga sama. Data yang tersisa yaitu ada data yang daun, itu kita copy dulu semuanya, terus di paste di bawahnya yang penalaran tadi, kita penalaran. Terus yang di sampingnya itu diisi yang kode-kode ini, yang untuk pelabelannya. Kayak di paper itu dikasih label 1, itu nanti ditaruh di sampingnya teman-teman. Setelah itu 31 juga sama, yaitu label yang kedua, kode kedua yaitu penalaran, ditaruh di bawahnya sama seperti yang kayak tadi. Terus ke 61 sisanya itu ada label daun juga ditaruh di bawahnya. Copy dulu, terus pergi ke SPSS. Nah, setelah sudah seperti ini, kita pergi ke variabel view. Ini name-nya itu diganti dengan jumlah underscore jam, karena di sini saya itu menganalisis kayak perbedaan jumlah lama jam yang dihabiskan oleh mahasiswa di UKM. Nah, ini yang bawahnya itu diganti UKM. Terus pergi ke values, dan yang di nolnya itu yang value 1 itu kita kasih 1. Labelnya tadi ada yang pertama yang saya kasih kode 1 itu ada paper, jadi ini saja paper, kita F. Terus value 2 tadi ada penalaran, F. Yang ketiga itu ada daun, S. Oke. Setelah itu pergi ke analyze, compromise, one way ANOVA ya, yang jumlah jam ini tuh ditaruh di dependent list, yang UKM nya ditaruh di faktor. Terus ke postdoc, LSD, terus continue. Oke. Nah, ini dia hasil data yang setelah kita upload tadi di aplikasi SPSS, itu menemukan hasilnya seperti ini.
uji ANOVA itu bertemu dengan hadranasian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu interpretasinya yang akan saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan interpretasi berdasarkan pengambilan keputusan 1, yang dimana telah diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 11,167, itu yang artinya lebih besar dari F tabel, yang F tabelnya itu 3,101, sehingga satunya itu diterima. Sedangkan untuk berdasarkan pengambilan keputusan 2 itu diketahui bahwa nilai SIK itu sebesar 0,0000, itu yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga satunya itu diterima. Nah, kesimpulannya itu tuh terdapat perbedaan yang signifikan lama jumlah yang dihabiskan mahasiswa Fakultas Pertanian di UKM FP Fiber, Penalaran, dan Daun selama 1 minggu. Nah, karena hasil uji ANOVA-nya itu menunjukkan hasil yang signifikan, maka akan dilanjutkan oleh uji lanjut. Nah, dalam uji lanjut itu menggunakan LSD, di mana uji lanjut ini tuh dilakukan untuk mengetahui perbedaan lama jumlah jam yang dihabiskan mahasiswa Fakultas Pertanian di UKM FP Fiber, Penalaran, dan Daun selama 1 minggu. Nah, adapun hasil uji lanjut LSD ini tuh diperoleh hasil pada table multiply comparison. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan jumlah lama jam yang dihabiskan dalam waktu 1 minggu yang signifikan, diantaranya itu di UKM FP Fiber, terus Penalaran, dan Daun. Terus H1-nya itu terdapat perbedaan jumlah lama jam yang dihabiskan dalam waktu 1 minggu itu yang signifikan di antara UKM FP Fiber, Penalaran, dan Daun. Terus adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini tuh didasarkan pada berikut, yaitu didasarkan pada pengambilan keputusan bila nilai SIK-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Nah, apabila nilai SIK-nya itu lebih kurang dari 0,05, maka H1-nya itu yang diterima. Baik, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan pengambilan keputusan tersebut itu telah diketahui bahwa nilai SIK perbandingan jumlah lama jam yang dihabiskan di UKM FP Fiber versus UKM FP Penalaran adalah sebesar 0,009, yang artinya yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1-nya itu diterima. Nah, untuk yang selanjutnya berdasarkan pengambilan keputusan yang kedua, yang cetak kedua, itu telah diketahui bahwa nilai SIK perbandingannya itu di UKM FP Fiber versus UKM FP Daun itu terdapat sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga H1-nya diterima. Terus selanjutnya berdasarkan pengambilan keputusan tersebut juga telah diketahui bahwa nilai SIK perbandingan di UKM FP Penalaran versus UKM FP Daun adalah sebesar 0,045, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga H1-nya itu juga diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah lama jam yang dihabiskan dalam 1 minggu yang diperbandingkan, baik yaitu di UKM FP Fiber, UKM FP Penalaran, dan UKM FP Daun.